Ada seorang anak yang dimudahkan Allah berbakti pada orang tua karena apa? Diberi orang tua yang baik-baik. Ada seorang anak yang berbakti penuh perjuangan karena orang tuanya tidak baik. Ada memang durhakanya seorang ayah kepada anak, ada salah mendidik, tidak ngasih contoh yang baik, itu durhakanya seorang ayah kepada anak. Ada. Cuma tadi kan bisa kasih rambu-rambu. Biarpun sedurhaka apapun ayah kepada sang anak, anak tetap. Astaghfirullahalazim. Sungguh bejat seorang ayah menzinahi anak perempuannya. Lebih bejat lagi itu terjadi ketika anaknya bangun mau sholat tahajud. Sungguh mengundang emosi. Masih haruskah seorang anak tetap berbakti kepada ayah yang bejat seperti ini? Bagaimana pendapat Buya Yahya? Berikut ini suara kajian Buya Yahya. Link kajian beliau ada di deskripsi. Terima kasih. Kalau kalian menempatkan posisi kalian seperti Buya, stres kalian. Permasalahan aneh-aneh. Anak kecil 14 tahun mau bolongin pintu ngelontot. Sampai Pak, yang ini gimana kisahnya? Yang mengerikan lagi adalah pakai baju rapet. Semalam kita ceritakan seorang anak perempuan, di saat ayahnya mendatangi dia tidak menolak. Lu kenapa kau tidak menolak? Rupanya sang anak perempuan juga sering nonton film kotor, penasaran biarpun milik ayahnya, saya pengen tahu. Naudzubillah. Makanya tontonan tadi kakak adik berlaku berzina, ya, sampai menemukan anak umur 8 tahun sama 9 tahun dia pengen melakukan, cuman belum bisa. Ini ceritakan. Karena nggak bisa katanya. Ingin niru, berarti kan sudah biasa nonton. Ingin niru tapi nggak bisa masuk. Masya Allah. Hari ini rusak anak aku. Ini mumpung Biar nyampaikan pada kalian. Jaga matamu nak ya, agar indah rumah tanggamu nanti. Jaga matamu. Jangan nonton film kotor-kotor. Browsing yang benar, internet yang benar. Sampai suatu ketika, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kalian semua wahai anak perempuanku. Seorang anak gadis ternyata orang tuanya sangat durhaka kepada anak gadis tersebut. Ternyata ini gara-gara tontonan lagi. Kalau saya ngomong tontonan, baliknya permasalahan banyak. Seorang ayah menzinai anak perempuannya. Lalu anak perempuan yang berbakti, gimana cara berbaktimu? Kok segera tinggalkan rumah itu. Sampai dia menangis ngomong, saya tidak mungkin ngomong pada ibuku sakit jantung. Lalu kapan ayahmu lakukan? Waktu aku tahajudan, Buya. Allah, ini setan ada masuk rumah. Bahkan yang menyedihkan lagi, kata anak perempuan tersebut berkata, Buya, kalau disebut orang tua saya, Buya tidak akan menyangka kalau orang tua saya melakukan seperti itu. Artinya kelihatannya pakai kopiah bagus sepertinya, tampak soleh, tapi menzinai anak perempuannya. Gara-gara apa tadi? Tontonan. Hati-hati. Apakah seperti itu harus benci? Tidak boleh musuhan. Kau segera pergi, tinggalkan rumah itu dengan alasan bermacam-macam, kerja, belajar dan seterusnya. Sampai kau menikah, kau nggak boleh berduaan dengan orang tuamu. Akhirnya alhamdulillah sudah menikah dan selesai kisahnya. Wallahu alam tentang orang laki-laki itu. Maksudnya kayak gini, bukan berarti seorang anak langsung memusuhi ayahnya. Oh tidak, didoakan dari jauh. Bertemu tidak boleh karena ayahnya sudah gila. Bagaimana menzinai anaknya sendiri. Dan di kejadian hari ini kita bicara tentang bagaimana seorang anak berbakti pada orang tua. Nanti ada bab baru bagaimana kewajiban orang tua mendidik anak. Ini babnya baru. Jadi dalam belajar itu hendaknya anakku yang solehah. Hari ini kamu menjadi seorang anak. Tentunya jangan berbicara tentang bagaimana aku menjadi seorang ayah. Itu nanti. Ada memang durhakanya seorang ayah kepada anak. Ada salah mendidik, tidak ngasih contoh yang baik, itu durhakanya seorang ayah kepada anak. Ada. Cuma tadi kan bisa kasih rambu-rambu. Biarpun sedurhaka apapun ayah kepada sang anak, anak tetap punya kewajiban berbakti. Nggak ada kata harga mati. Begitu sebaliknya, biarpun anaknya badung, bandel dan sebagainya, seorang ayah tetap kewajiban mendidik. Bukan langsung dibuang, dasar kau anak, bukan anakku tak buang, nggak ada. Sebaliknya seperti itu. Biarpun anaknya badung, bandel, masya Allah setengah syaitan, separuhnya iblis, tetap saja anaknya harus dididik.
Begitu juga wahai anakku, tadi Buya contohkan, kalau seandainya orang tuanya pertanyaan sebelumnya tadi, bapaknya nggak baik, bapaknya nggak peduli, bapaknya ini, tetap punya kewajiban berbakti, cuman caranya saja yang berbeda-beda. Nggak ada alasan. Jangan sampai ada di antara kita merasa bahwasanya bapaknya tidak baik dengan dia, telah durhaka kepada sang anak, lalu dibalas dengan kedurhakaan. Oh, nggak boleh, bukan seperti itu. Tadi kan Buya sebutkan bahwa ada seorang anak yang dimudahkan Allah berbakti pada orang tua karena apa? Diberi orang tua yang baik-baik. Ada seorang anak yang berbakti penuh perjuangan karena orang tuanya tidak baik, tetap wajib berbakti. Nggak ada alasan, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.